Names are a very powerful thing. Nama adalah sesuatu yang sangat kuat. We have been given names at our birth. It's how we know and call each other. Kita telah diberikan nama ketika kita lahir. Sometimes the process of naming your child can be a little bit creative or even challenging. Terkadang untuk kita memberikan nama kepada anak kita itu sangat menantang. You know, you go through books and you try and narrow down the options until you pick a name for your child. Anda bisa membaca buku-buku sampai akhirnya Anda memilih nama untuk anak Anda. Then there is school. Do you remember when you went to school? Dan ada juga sekolah. Anda ingat nggak ketika Anda bersekolah? Do you remember being called names in school different to your name? Anda ingat nggak ketika Anda di sekolah, Anda dipanggil nama yang berbeda dengan nama Anda? Chances are there were people at school who called you negative or demeaning names. Kemungkinan ada orang yang memanggil Anda dengan nama yang negatif atau bahkan merendahkan. You might even remember some of those from your school days. Anda mungkin mengingatnya ketika Anda dalam masa-masa sekolah. Even as adults, name calling continues. Bahkan ketika Anda beranjak dewasa, ya menyebut nama-nama itu terus berlanjut. Donald Trump is famous for name calling his political opponents. Donald Trump terkenal karena dia sering menyebut lawan-lawannya dengan nama-nama panggilan tertentu. And the purpose is to put them down. They are descriptive, negative names. Tujuannya adalah untuk merendahkan mereka, memberikan nama-nama yang deskriptif. Name and name calling are very powerful, as we can see. Nama-nama atau manggil dengan nama tertentu itu sangat memiliki kekuatan seperti yang kita lihat. But what about you today? Tapi bagaimana dengan Anda saat ini? If someone was to give you a name indicative of your character, what would it be? Kalau ada seseorang yang akan memberikan kepada nama indikasi apa yang akan diberikan, What nickname would be used to summarize your personality or characteristics? nama apa yang akan diberikan yang akan menggambarkan personalitas Anda dan karakteristik Anda? I want you to be thinking of this and keep it in mind as we go through our study together. Saya ingin Anda berpikir dan menaruh ini dalam pikiran Anda sepanjang nanti kita berdiskusi mengenai hal ini. In the Bible, we also see that names are very powerful. Di Alkitab kita juga melihat bagaimana nama memiliki kekuatan. And they are descriptive. Dan mereka sangat-sangat deskriptif. Abraham, his name was changed. It means father of the nations or multitude. Abraham itu adalah nama di mana bapa menjadi orang percaya atau bapa bagi banyak bangsa. Jacob's name was changed from cheater to Israel, an overcomer. Yakub ya dirubah namanya dari seorang yang curang tapi diubah menjadi Israel, seseorang yang menang. And even Jesus himself is referred to with many names: Wonderful, Counselor, Prince of Peace. Bahkan Yesus juga dipanggil dengan nama-nama Raja Damai. These are descriptive names. They are positive and they are powerful. Ini adalah nama-nama deskriptif dan mereka memiliki kekuatan. And I'm asking the question today, what will your name be? Saya bertanya, nama apa yang akan diberikan kepada Anda?
Today I want to examine a Bible character that is not often spoken about. Saat ini saya akan menceritakan sebuah karakter di dalam Alkitab yang jarang dibicarakan. And this person is better known by his nickname more than his birth name. Dan orang ini lebih dikenal dengan nama panggilannya daripada nama lahirnya. And I'm talking about Joseph. Dan saya sedang berpikir mengenai Yusuf. I'm not talking about Joseph in the Old Testament with the coat of many colors. Saya sedang tidak membicarakan Yusuf di dalam perjanjian lama yang memiliki jubah dengan banyak warna. Not the famous Joseph in the New Testament, the husband of Mary. Juga bukan Yusuf di perjanjian baru, suami Maria. This is a Joseph that many people don't know that this is his name, Joseph. Tapi ini adalah Yusuf yang banyak orang tidak tahu, yang bahkan namanya Yusuf. He's more famous by his nickname, and let me show you what I mean by that. We'll put our first verse here on the screen. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda namanya dia yang dipanggil dengan nama panggilannya yang lebih terkenal. Dan ini adalah ayat pertama dan saya akan bacakan. Kisah 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. So this is Barnabas, the nickname of the man named Joseph. Dan ini adalah Barnabas yang dikenal dengan nama panggilannya, yaitu Yusuf. The apostles gave this man a nickname, and they nicknamed him Barnabas, son of consolation or encouragement. Para rasul memberikan nama panggilan terhadap Yusuf ini, dan namanya adalah Barnabas, yang artinya anak penghiburan atau anak yang memberi semangat atau dorongan. He was given this nickname, because it was a reflection of his character. Dia diberikan nama ini karena ini adalah refleksi dari karakternya. That's why today we want to talk about the Barnabas effect. Oleh sebab itu, kita akan berbicara mengenai efek Barnabas. The Barnabas effect is talking about this characteristic of being a son of encouragement and consolation. Jadi nama Barnabas ini yang artinya anak penghiburan atau anak yang memberikan dorongan, itu adalah karakteristik yang akan kita bahas. Now, there's no doubt that this was the spiritual gift of this man, Joseph, to be an encourager. Tidak ragu bahwa ini adalah karunia yang diberikan kepada Barnabas atau Yusuf ini, yaitu karunia menghibur atau memberikan dorongan atau memberikan semangat. Now notice how Romans 12:6-8 talks about this very point. Perhatikan bagaimana kitab Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8 bercerita mengenai poin-poin ini. Verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain, dan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan,
hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Today we're focusing on exhortation or encouragement. Saat ini kita akan fokus kepada memberi semangat atau dorongan. Di Alkitab bahasa Indonesianya itu diterjemahkan sebagai dinasehati. This was, Nasihat. or this is according to the grace that is given us. Ini sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Let me put it to you this way to sum up what the apostle is saying here. We have different gifts based on the grace that was given to us. If it's encouraging, devote yourself to encouraging others. Mari saya ingin simpulkan dari apa yang Rasul ingin sampaikan, beberapa hal, yaitu kita memiliki karunia-karunia, dan kalau kita dan ada karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. And the Greek word here for encouraging is parakleio. It means to come alongside or to come near to help. Dan bahasa Yunani untuk nasihat atau memberi semangat atau memberi dorongan ini adalah parakleo, artinya memanggil dekat atau memanggil bersama, dalam artian memberikan bantuan. And it's where you help someone in an area where they cannot help themselves. Maksudnya adalah membantu di area di mana mereka sendiri tidak bisa membantu diri mereka sendiri. You know, when we go shopping and we buy some things from the store, I'll get my girls to help me with carrying the bags. Jadi ketika kita berbelanja dan kita membawa barang bawaan, seringkali saya memanggil anak-anak perempuan saya untuk membantu. So my little girl will come and she will take a shopping bag and try and carry it, and it's very heavy for her. Dan anak perempuan saya yang masih kecil ini seringkali membantu saya dan akan membawa barang belanjaan itu yang berat. So I will come alongside her and I will actually lift the bag for her, and she will still hold on to it. Dan saya akan berjalan di samping dia membawa barang belanjaan sambil tangannya anak saya yang kecil ini memegangnya. So I'm carrying all the weight, but she feels like she's helping still. Jadi sebenarnya saya yang membawa barang bawaan yang berat ini, dan dia berpikir bahwa dia sedang membantu saya. This was Joseph, so they called him Barnabas. Inilah Yusuf, oleh sebab itu mereka panggil dia Barnabas. A person who does that is called a paraclete. Dan orang yang melakukan hal-hal seperti itu yang tadi saya ceritakan, itu disebut paraklit. And it's a form of this word that Jesus used when he talked about the comforter or the helper. Jadi bentuk kata-kata yang seperti inilah yang Yesus sedang pakai untuk mendemonstrasikan, menggambarkan seorang penghibur. And in Ephesians 4:8, we are told that Jesus is the source of these gifts of the Spirit, the grace that is given to us. Jadi di kitab Efesus 4 dikatakan bahwa Yesus adalah sumber dari pemberian-pemberian atau karunia ini. The grace that is us comes from Christ. Kasih karunia yang diberikan kepada kita berasal dari Kristus. He is our comforter. Dia adalah. Here is what it tells us in Ephesians 4:8. Wherefore saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto Inilah men. yang dikatakan di Efesus 4 ayat 8, itu sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. So exhortation is this ability in the body of Christ to come alongside someone. Jadi karunia untuk memberikan dorongan atau semangat adalah kemampuan yang diberikan melalui karunia
oleh Kristus kepada seseorang, and to be able to provide to this other person encouragement, help, and support. dan membantu orang lain untuk orang itu ditolong. And that's what Barnabas means. That's why they gave this man Joseph this name, because he did that. Itulah sebabnya Yusuf diberi nama Barnabas karena dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Now you might think you don't have this gift. Mungkin Anda berpikir bahwa saya tidak memiliki karunia yang seperti ini. But I want to challenge you with this thought today. Tapi saya ingin menantang Anda dengan pikiran yang seperti ini. You can make a choice to be a source of encouragement and help to others. Anda bisa memutuskan untuk menjadi sumber pemberi dorongan atau semangat bagi orang lain. When you align yourself with God, His Spirit invites you to become a helper. Ketika Anda selaras dengan Allah, roh Anda akan selaras dengan Allah dan Anda bisa menjadi pemberi dorongan bagi orang lain. And as you commit to that, God will bless your efforts with His gift, and it will be a means of help to others. Dan ketika Anda melakukan itu, Allah akan membantu Anda dan memberikan karunia ini supaya Anda bisa menolong orang lain. Are you one who encourages your brothers and sisters, or are you a source of discouragement? Apakah Anda seseorang yang membantu, memberi dorongan kepada saudara-saudari Anda, atau Anda memberi keputusasaan bagi orang lain? Let me show you that this is not just a gift that is limited to some people only. Mari saya tunjukkan kepada Anda bahwa ini bukanlah pemberian atau karunia yang terbatas bagi orang tertentu saja. Here is 2 Corinthians 1:3 and 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Now here's the thing, this is the same Greek word parakleio. Nah, inilah kata yang sama penghibur di sini, yaitu parakleo. And it's very clear here that this is a gift given to all those who are comforted by God. Jadi sangat jelas bahwa ini adalah pemberian atau karunia yang Allah berikan untuk menghibur bagi orang lain. If you have received any comfort from God, then you are able to exhibit comfort and encouragement to others. Kalau Anda sudah menerima penghiburan atau dorongan dari Allah, maka Anda sanggup untuk melakukan hal yang sama bagi orang lain. This is the outworking of the Spirit of God in the life. Ini adalah pekerjaan roh Allah di dalam hidup Anda. Let's see how else this man Barnabas, this encourager, how he was described in Acts chapter 11. Mari kita lihat Barnabas, anak yang memberikan penghiburan ini, di dalam buku Kisah Para Rasul. And we'll read verses 22 to 24. Kita membaca ayat 22 sampai dengan 24. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man and full of the Holy Spirit and of faith, and much people was added unto the Lord. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan,
karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Notice the natural outflow of the presence of Jesus in the life of this man. Mari kita perhatikan sebuah pencurahan yang natural terjadi di dalam hidup orang ini yang berasal dari Tuhan. The disciples decided to send Barnabas because they said he is going to go and he will encourage the brethren there. We'll send them the encourager. Para saudara-saudara akhirnya memutuskan bahwa Barnabas lah yang akan pergi untuk memberikan dorongan, karena memang seperti itulah Barnabas. Notice how significant this characteristic is. Perhatikan bahwa karakter Barnabas ini sangat-sangat signifikan. It says in verse 24, for he was a good man. Dikatakan di ayat 24, karena Barnabas adalah orang yang baik. You remember one time Jesus said, there is no one good but God. Pernah satu saat Yesus ditanya bahwa guru, tidak ada yang baik selain Allah. Barnabas was a good man because he was full of the good spirit of God. Barnabas disebut orang baik karena dia memiliki roh yang baik dari Allah. And the effect of that was encouragement and exhortation to the others in the church through him. Dan efek dari apa yang terjadi dari dalam dirinya itu adalah penghiburan atau memberikan dorongan kepada orang lain. I hope you are thinking and connecting the dots with me. Saya berharap Anda berpikir dan menyambungkan titik demi titik bersama dengan saya. What is your effect on your brothers and sisters in the church? Exhortation or the opposite? Apa efek dari diri Anda di dalam gereja? Apakah penghiburan, memberi dorongan, atau sebaliknya? Not only with the words, as it says here, with words and exhortation, he encouraged them, but in actions also. Bukan hanya dia memberikan dorongan hanya dengan kata-kata, tapi dia memberikan dorongan dan semangat dengan perbuatan, tindakan. Here is Acts 4:36 and 37. And Joses, who by the apostles, that's where we started, was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite of the country of Cyprus. Now here's what he did. Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Kisah 4 ayat 36 ya dan 37, inilah di mana tadi kita mulai. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Lihat apa yang dia lakukan. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. So he was encouraging with his money. Jadi dia memberikan dorongan dengan uangnya. Encouragement is not just in words, it's also in action. Memberikan dorongan atau semangat bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam juga tindakan. This was a genuine desire to help and support the work, inspired and motivated by the Spirit of God. Ini adalah dorongan yang berasal dari hati ya, untuk memberikan yang diinspirasikan oleh Allah, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga melalui tindakan. We're seeing a number of characteristics here of what it means to be a son of encouragement. Kita melihat beberapa karakteristik bagaimana Barnabas disebut anak penghiburan. Allowing the Spirit to use you to encourage others in words and actions. Memberi izin buat roh untuk Anda memberikan dorongan atau memberikan semangat kepada orang lain, bukan hanya melalui perkataan, tapi juga melalui tindakan. As we look at the life of this man and how God used him to encourage others, I want you to look at yourself too. That's the point. Jadi ketika kita melihat kehidupan Barnabas ini,
saya ingin Anda juga berpikir bahwa bagaimana juga dengan diri Anda terhadap orang lain. Because we are asking, what is your nickname? Karena kita bertanya, apa panggilan Anda? Here is another way that this man was an encourager. Inilah hal yang lain kenapa orang disebut pemberi semangat atau pemberi dorongan. The story of the conversion of Saul to become the Apostle Paul is an amazing testimony in the Bible. Kisah dari Paulus yang menjadi Saulus, ya kisah pertobatan Paulus ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa di dalam Alkitab. Let's read how Barnabas played a part in that in Acts chapter 9. Mari kita lihat bagaimana peran Barnabas di dalam hal ini, di dalam Kisah Para Rasul 9. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas was an encourager by advocating for others. Barnabas juga memberikan dorongan atau semangat dengan cara dia membawa orang-orang memberikan perkataan yang baik mengenai seseorang. As a result of Barnabas's effect, Saul was accepted by the apostles. Karena efek dari Barnabas yang membawa Paulus kepada para rasul, ini membuat Paulus diterima oleh para rasul. The disciples looked at Saul and they remembered his past as a persecutor. Para murid, maksud saya, melihat Barnabas, melihat Paulus di masa lalunya sebagai seorang penganiaya jemaat. Barnabas saw his future and what he could be. Sedangkan Barnabas melihat masa depannya, apa yang dia akan menjadi seperti apa Paulus ini. And at that point, even Barnabas himself did not realize that one day this man would be the famous Apostle Paul, writing a good portion of the New Testament. Di saat itu Barnabas bahkan tidak pernah berpikir bahwa Paulus ini nantinya akan menjadi seseorang yang berkontribusi menulis banyak surat-surat di Perjanjian Baru. Such was the ministry of Barnabas in the early church. Demikianlah pelayanan dari Barnabas di gereja mula-mula. It had an incredible effect. Memiliki efek yang sangat luar biasa. That's why we're talking about the Barnabas effect. Oleh sebab itu, saat ini judulnya adalah efek Barnabas. Now I want to ask you a question. Saya akan bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan. Where are the Barnabases among us today? Di manakah Barnabas di hari ini, saat ini? Will that be you? Akankah itu Anda? Let's look at another account where Barnabas exhibited this effect. Mari kita lihat bagaimana Barnabas, efek Barnabas ini dalam kisah yang lain. Advocating for others, the story of Mark recorded in Acts 15. Here's what it says. And Barnabas Bicara yang determined, baik bagi orang lain tentang Markus. and Acts 15 here tells us, Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. Di kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai dengan 39,
Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Barnabas decided to give Mark a second chance when Paul didn't think so. Barnabas memberikan Markus kesempatan kedua, sementara Paulus tidak berpikir demikian. John Mark, author of the gospel that we know as the Gospel of Mark. Yohanes yang disebut Markus ini adalah nulis dari Injil menurut Markus. As a result of Barnabas being an encourager for Mark, he was useful in the ministry. We are blessed today by the ministry of Mark because of Barnabas. Karena Barnabas memberikan dorongan terhadap Markus ini, saat ini kita sangat-sangat diberkati oleh pelayanan Markus dengan kitab Injilnya, itu disebabkan karena efek Barnabas. The two people that Barnabas played an instrumental role in encouraging and advocating became contributors in the New Testament. Just think about that. Dua orang yang karena Barnabas memberikan dorongan atau semangat, dan dua orang ini memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam perjanjian baru. Pikirkanlah hal itu. You could say that Barnabas was the apostle of second chance. Anda bisa menyebut Barnabas sebagai rasul kesempatan kedua. Yes, Paul was a persecutor, but here he's converted. Let's give him a chance. Ya, yang pertama adalah, ya benar, Paulus dulunya penganiaya, tapi baiklah kita memberikan dia kesempatan kedua. Yes, Paul, John Mark abandoned us in the previous trip, but let's give him another chance. Sementara tentang Markus, ya benar, Markus pernah meninggalkan Paulus, tapi Barnabas bilang, berikan dia kesempatan kedua. Are you looking at Barnabas and looking at yourself? Are you an encourager? That's the whole point of the study. Apakah Anda melihat Barnabas atau diri Anda yang memberikan kesempatan kedua? Ya, ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. We're looking at the effect of the presence of the Holy Spirit in the life. Kita melihat sebenarnya efek dari Roh Kudus di dalam kehidupan. And you know what else is very interesting about Barnabas? Tahukah Anda hal yang lain yang sangat menarik tentang Barnabas? He was willing to be in the background. Dia bersedia mau berada di belakang. He was happy to have others as his success. Dia senang melihat orang lain sebagai kesuksesannya dia. He's not as popular or famous as Paul. Dia tidak populer atau terkenal seperti Paulus. He didn't write one of the Gospels like Mark. Dia bahkan tidak menulis salah satu Injil seperti Markus. He was in the background. Dia berada di belakang layar. But he exerted a very powerful effect. Tapi dia memberikan sebuah efek yang sangat-sangat berkuasa. How was Barnabas able to do this? Bagaimana Barnabas sanggup melakukan hal yang demikian? We saw the Bible said that he was full of the Holy Spirit. Kita lihat Alkitab menyatakan bahwa Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Who encouraged Barnabas? Siapa yang memberikan dorongan atau semangat kepada Barnabas? Because you might think, you know what, I feel like I needed some encouragement. Some people in the church really need to listen to this message and encourage me. Dan mungkin ada yang berkata, saya membutuhkan dorongan atau semangat. Dan di gereja ketika mendengar hal ini, saya sendiri membutuhkan dorongan atau semangat.
So who encouraged Barnabas? We don't read anything about that. Jadi siapa yang memberikan dorongan atau semangat kepada Barnabas? Kita tidak membaca hal itu. But we have the answer from another Bible character, this time in the Old Testament. Tapi kita mendapatkan jawaban dari Alkitab yang berasal saat ini dari Perjanjian Lama. Here's the story of David in 1 Ini Samuel adalah 30 and verse ini 6. ini adalah kisah Daud di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. David found strength in the Lord his God. Daud menemukan kekuatan dari Tuhan Allahnya. This was the source of encouragement for Barnabas. He encouraged himself in the Lord as well. Ini adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dorongan semangat bagi Barnabas, yaitu Allah. He didn't focus on what he needs and what everybody should do to him and why are people not helping him. Dia tidak berfokus kepada apa yang dia butuhkan, apa yang orang lain bisa bantu terhadap dia. He focused on what he received from God, the encouragement that he received from the Spirit of God, and he allowed that to be exhibited to. Dia fokus terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada dia, apa yang Roh Kudus sudah berikan kepada dia, dan dia pertunjukkan kembali kepada orang lain. And there's a principle here of the more you give, the more you receive. Ada sebuah prinsip di sini, semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda menerima. So if you are feeling discouraged, jadi kalau Anda saat ini sedang putus asa, get involved in the ministry of encouragement. Terlibatlah di dalam pelayanan untuk memberikan dorongan atau semangat ini. As you encourage others, you yourself will be more encouraged. Ketika Anda memberikan dorongan atau semangat kepada orang lain, Anda sendiri juga akan bersemangat. Because your focus will be in the right direction. Karena fokus Anda di dalam direksi yang tepat. Are you exerting this Barnabas effect? That's the question. Pertanyaannya, apakah Anda melakukan efek Barnabas ini? Itulah pertanyaannya. What will your name be remembered as? Bagaimana nama Anda akan diingat? Your name is not what you would like to be called. It's what you are by your actions. Nama Anda bukan panggilan bagaimana Anda ingin dipanggil, tapi nama Anda adalah karakteristik dari apa yang Anda lakukan, perbuatan Anda. Your character is what determines your name. Karakter Anda lah yang menentukan nama Anda. So I want to give you a practical application now of what we're talking about as we conclude. Saya akan memberikan aplikasi yang praktis bagaimana kita menyimpulkan hal ini. You don't need to go far. There are so many around you where you are. Anda tidak perlu pergi jauh, ya, di sekitar diri Anda sendiri banyak hal yang bisa dilakukan. Pray and ask God to show you how you can be a means of encouragement to someone. Start with one person. Anda berdoa dan bertanya kepada Tuhan bagaimana Anda bisa memberikan dorongan atau semangat, ya, mulai dengan satu orang. Ask the Lord, who can I help? The Lord will bring someone to your mind. You will think of someone that you can be a means of encouragement and support to. Bertanya kepada Tuhan, berdoa, siapa orang yang bisa Anda bantu, berikan dorongan, dan Tuhan akan ingatkan itu di dalam pikiran Anda, orang yang bisa Anda bantu untuk berikan dorongan itu. And you can be an encouragement in the variety of ways that we saw Barnabas exhibiting.
Dan Anda bisa memberikan dorongan dalam berbagai hal seperti yang dipertunjukkan oleh Barnabas. What name are you making for yourself today? Nama apa yang Anda buat bagi diri Anda sendiri hari ini? You can choose to exert the Barnabas effect. Anda bisa memilih untuk melakukan efek Barnabas ini. That's what I invite you to take on board in our message today. Inilah yang saya undang bagi diri Anda di dalam pesan hari ini. Join me, please, and we'll ask the Lord to bless our time together with a word of prayer. Bergabung bersama saya dengan berdoa kepada Allah. Father in heaven, we thank you so much for the ministry of Barnabas. Bapa, kami berterima kasih buat pelayanan Barnabas. Thank you that it's an encouragement and an inspiration to us. Terima kasih karena ini memberikan dorongan dan inspirasi bagi kami. Help us to focus on the comfort and encouragement we receive from you. Bantu kami untuk kami fokus kepada penghiburan yang telah Engkau berikan bagi kami. And to surrender ourselves to be used as a means of encouraging others who are struggling. Dan berserah diri supaya kami bisa membantu memberikan dorongan bagi orang lain. We thank you that you're the one who enables us to do this by your Spirit. Dan kami berterima kasih karena Engkau yang menyanggupkan kami melalui Roh-Mu. And I pray that your Spirit will touch the hearts of my brothers and sisters to invite them to this high calling. Dan kami berdoa supaya saudara dan saudari kami itu bisa menyambut panggilan yang tinggi ini. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Kami berterima kasih dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amen.